السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي زار ليلى ثم دنا فتدلى هذا الذي زار ليلى ثم دنا فتدلى فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي
أجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Wahib Hasan beserta Ibu Nyai Haja Farida Romli Syarif selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Raudatul Ulum. Yang terhormat Ibu Nyai Haja Nur Rahmah dan Ibu Nyai Haja Muflihah Fahmah. Yang kami hormati Ustadz, Ustadzah, staf, pengurus alumni Pondok Pesantren Putri Raudatul Ulum. Dan tak lupa para hadirin, alumni, santriwati Pondok Pesantren Putri Raudatul Ulum yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah kasih dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara Halal Bihalal alumni Pondok Pesantren Putri Raudatul Ulum. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun susunan pada acara hari Selasa 1 Juni 2021 yakni pembukaan. Dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sambutan menempati acara ketiga. Acara keempat yakni pembacaan tahlil. Acara kelima memasuki acara inti. Penutupan menempati acara terakhir. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama membaca Ummul Quran. Ala hadihin niyah wa ala kullin niyatis salihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ibu Siti Marfuah kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memasuki acara ketiga, yakni sambutan-sambutan. Kepada Ketua Alumni Ibu Zakiyah Roihatul Jannah, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam acara Halal Bihalal alumni Pondok Pesantren Putri Raudhatul Ulum perdana dalam keadaan siha wal afiyah. Dan tak lupa kami haturkan terima kasih, beribu terima kasih segenap alumni Pondok Pesantren Putri Raudhatul Ulum yang baru pertama kali ini bisa hadir bersilaturahim di pondok pesantren tercinta kita ini dengan alhamdulillah penuh semangat, dan harapan kami kebersamaan ini semoga kita bisa melestarikan ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami muliakan, IKARU adalah ikatan alumni Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, mempunyai beberapa program-program. Salah satu di dalam program tersebut yakni Khatmil Quran yang dilaksanakan tiap 2 bulan sekali atau sesuai dengan permintaan Sohibul Hajah. Yang kedua, silaturahim ke rumah segenap Dewan Asatid wal Asatidah sebelum menjelang Ramadan. Yang ketiga yakni takziah bagi keluarga alumni Pondok Pesantren Raudhatul Ulum yang telah meninggal dunia. Harapan kami di setiap program-program yang sudah kami sampaikan, harapan kami semua alumni Pondok Pesantren Raudhatul Ulum bisa mengikuti supaya acara silaturahim tetap bisa terlaksana. Amin Allahumma amin. Saudari-saudari yang kami cintai, di kesempatan ini kami mengharap dengan sangat, beribu-ribu dengan sangat, dikala ada waktu yang longgar, kenapa tidak kita sowan kepada Pak Yai dan Bu Nyai kita, sempatkan waktu hanya untuk beliau dan kita minta barokah doa beliau. Insya Allah barokahnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dulur-dulur, perlu kula sampaikan panjenengan semua, IKARU ini sudah lama terbentuk, dan harapan kami IKARU ini tetap eksis, tidak hanya 1, 2, dan 3 alumni saja. Jika perlu semua, mulai wal awalu wal akhir, semuanya ikut dalam program tersebut. Kenapa? Karena dengan program-program itu panjenengan akan bisa bertemu dengan teman-teman lama kita yang ada di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Panjenengan datang ke rumah masing-masing alumni tidak mungkin.
di forum-forum seperti itu kita akan bisa bertemu dan bersendogir seperti alumni-alumni yang lain. Harapan kami, insya Allah pada zaman yang sangat sudah modern ini, yang dikala ada yang tidak bisa hadir dengan alasan aku gak iso mbak numpak sepeda motor. Zaman sekarang tidak ada alasan. Kalau panjenengan tidak bisa karena alasan tidak bisa naik sepeda motor, jalan keluarnya tul grepe dipetek, gojeke diceluk. Insya Allah bisa menghantarkan panjenengan semua di acara Ikaru tersebut. Harapan kami pada pertemuan yang sangat baik dan indah ini, halal bihalal ini, kami mohon selanjutnya mulai dari sekarang kita niatkan hati untuk selalu dan selalu berkiprah untuk memajukan pondok pesantren tercinta kita, yakni Raudhatul Ulum. Harapan kami di pertemuan halal bihalal ini, monggo sederek-sederek alumni sing dereng eksis di kegiatan Ikaru, monggo mulai saat ini kita rencanakan dalam hati, ayo bareng-bareng silaturahim. Insya Allah di tiap kali pertemuan khatmil Quran, di situ nanti ada pemberian ilmu, yakni hadis yang insya Allah makin langsung dibimbing oleh Ibu Nyai Haja Faridah Salah. Saudara-saudari, teman-teman seperjuangan, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Sambutan selanjutnya, Pengasuh Pondok Pesantren Putri Raudhatul Ulum, Abah Haji Wahib Hasan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-maikil haqqil mubin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdur rasul arsalu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, utamanya kepada ahlul ma'had Raudhatul Ulum lil Banat yang hadir pada hari ini, kami mewakili keluarga Al-Ma'had Pondok Pesantren Putri matur nuwun sangat atas hadirnya utamanya keluarga. Itu ada Bu Muflika, ada Bu Nur Rahmah, dan ada Ustadz Pak Sunibul Ulum, ada Pak Imam sekalian, Pak Helmi ini dari dari mana? Dari Pasuruan Datir dengan keluarganya. Kemudian dari Jombang, siapa itu? Bu Iif, anak saya yang bertiga ini, yang mangku Pondok Muhibbin Bal Ulum, hadir juga di tengah-tengah kita. Ini jadi saya berterima kasih, sangat lega dan bahagia dengan Bapak jumpa dengan anak-anak datang sekalian ini. Kemudian yang kedua, terima kasih atas perhatian kehadiran alumni, baik yang dekat maupun yang jauh, baik dari Jember, dari Kertosono, dari Surabaya dan sekitarnya. Ini. Kemudian udah yang lain, kemudian
santri masih aktif yang kami bahagiakan. Mudah-mudahan kehadiran pada acara halal bihalal ini benar-benar membawa berkah, manfaat, maslahah fiddin wa dunya wal akhirah, wabil khusus kepada keluarga ahlul bait. Hadirin para alumni khususnya yang kami banggakan yang bisa hadir, tapi ini ada teman-teman yang belum hadir. Saya juga terpanggil sekali dengan wanita ini. Jadi kepingin jumpa dengan anak-anak gimana. Ternyata sudah berubah dari bentuknya membawa anak, sudah anak semester kedua, ketiga, bahkan akan mantu ini. Ini kan saya akan pangling ini. Dan anak-anak ini juga pangling ke sini dengan bentuk wajah pondok yang lain. Santrinya ya makin banyak, dan saya dengan Bu Arida dengan yang lain ini ya berubah makin tua, tapi semangat masih untuk membina pondok ini. Maaf ini ya, santri dengan murid di sekolah itu lain. Nuwun sewu ya, kalau di sekolah itu kan nuwun sewu, pokoknya pinter, pokoknya cerdas, naik gitu. Tapi kalau di pondok itu lain kesannya. Saya ingat kalau ada seorang yang mengatakan takdimul akhlak minal ilmi. Di pondok itu lebih mengedepankan hal-hal yang bukan dengan etika, moral, akhlak. Sudah, kalau akhlaknya itu baik, akhlak itu bagus, walaupun ilmunya kurang, ini masih hormat, masih mulia di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau ilmunya tinggi, cerdas, pinter, gak ada akhlak, belas gak ada nilainya. Oleh karena itu saya mohonkan kepada alumni, saya doakan mudah-mudahan ilmu yang sudah diserap itu menjadi ilmu yang manfaat untuk anaknya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat. Jadi tolong diperhatikan yang semakin hari makin tua ini. Jadi kedepankan masalah etika, masalah moral. Jadi ini saya merasakan betapa pentingnya akhlak. Kemudian yang lain sekalian kami ikut berbahagia hadir ini. Jadi dengan adanya momen pertemuan ini saya ikut terpanggil, mudah-mudahan ini diistiqomahkan kulasanatin tiap-tiap tahun. Kenapa? Bab ini, momen ini kan langka sekali. Jadi silaturahim ini sangat-sangat penting. Minimal ada informasi, ada tambahan apa-apa, ini sangat-sangat untuk kita ambil. Oleh karena itu, yang tidak hadir belum hadir mudah-mudahan disempatkan untuk bisa datang untuk tahun-tahun yang akan datang. Bab kalau ada silaturahmi ini ada kesinambungan. Minimal ikut mendoakan ibu dan saya, mendoakan. Jadi untuk anaknya, untuk di generasinya menjadi anak yang soleh, solehah ya ta'ala, Allahumma amin. Yang paling terakhir, mumpung ini sama masih Idul Fitri, kami dengan ahlul ma'had Radul Ulum lil Banat di dalam mengelola membina pondok ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Ada sekalian yang berbahagia, jadi tolong walaupun jauh di sana mungkin jarang jumpa, saling mendoakan. Ika ingat ya, kalau Anda ingin sukses, ingat pesennya Ya Romli ya, jangan sekali-kali meninggal ibadah, utamanya sholat maktubah. 5 waktu tolong diugemi, dilaksanakan. Yang kedua, jangan sampai melupakan birrul walidain, nyenengni wong
wong tua. Sudah ini. Yang ketiga, ilmu dimatkan. Insya Allah hidup ini tidak ada repot, tidak ada sulit, akan digampangkan, dilonggarkan oleh Allah. Kita harus yakin. Jadi masalah manajemen mampu, tapi kalau tidak ada istiqomah sulit juga ini. Jadi namanya IQ ini terbatas. Jadi tolong kepada anak sekalian yang masih muda ini kan visinya kan tinggi-tinggi, ingin monggo. Jangan lupa satu, sholat 5 waktu, birrul walidain, yang kedua harus ikhlas memberikan ilmu kepada masyarakat. Demikian kurang lebih, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Acara keempat yakni pembacaan tahlil. Kepada Ustadz Shoniful Ulum MHI disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya'il arifin wal ulama'il amilin, khususan ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa sultanil awliya Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadili radhiyallahu an wa Syekh Bahauddin An-Naksabandi radhiyallahu an wal masyayikh awliya'i tis'ah fi Indonesia wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidina wa muallimina, khususan jami'i masyayikhina fi Tambak Beras kullihim, khususan ila hadrati Mbah Syekhah, Mbah Said, Mbah Usman, Mbah Abdul Wahab Hasbuh, Abdul Rahim Hasbuh, Abdul Hasbuh, wa ila hadrati Mbah Yai Fatah, Abdul Fatah Hasim, wa usulihim wa furu'ihim, wa ila hadrati Punyai Huriyah Jamal, wa ila hadrati Syekhina Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wa ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil wa Syekh Abdul Jalil bin Mustaqim wa Syekh Mustaqim bin Husain wa usulihim wa furu'ihim, wa ila hadrati jami'i masyayikhina, khususan ila Al-Habib Hasan Baharun wa usulihim wa furu'ihi, wa ila hadrati jami'i masyayikhina fi Setayung Gresik, khususan ila hadrati Syekh Abdul Manan wa Syekh Dawud Munawar wa Syekh Munawar wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wa ila hadrati jami'i muassis ma'ahid fi Sidoarjo kullihim wa usulihim wa furu'ihim, khususan jami'i muassis ma'ahad Siwalan Panji kullihim wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم خصوصا إلى حضرة أبي حجي أسناوي عبد الرحيم وأصوله وفروعه وإلى حضرة جدي Mbah Abdul Wahab wa jaddi Mbah Ibrahim wa jaddi Mbah Bastomi Trenggalek wa ila hadrati jaddi Mbah Hasan Idhar Mbah Hasan Mukatab wa ila hadrati Mbah Hasan Idhar wa ila hadrati Mbah Abdul Wahab wa ila hadrati Mbah Kalimah Mbah Abdullah Mbah Kiram Mbah Ketiyuda Mbah Sumayuda wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Pangeran Diponegoro wa ila hadrati Sultan Agung Mataram wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati Mbah Yai Romli Syarif wa zawjatih wa usulihima wa furu'ihima khususan ila hadrati Mbah Yai Syarifan wa zawjatih wa ila hadrati Mbah Yai Hajjah Hafsah Khairiyah wa usuliha wa furu'iha wa ila hadrati Mbah Yai Arif Syahid wa ila hadrati Mbah Yai Syahid wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati Mbah Mastur wa usulihi wa furu'ihi wa zawjatihi Mbah Saminah wa ila hadrati Mbah Hasan Ali wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wa ila hadrati Abdullah Fauzi wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadrati Mbah Yai Maksum wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadrati Yai Firdaus Romli wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadrati wa Yai Saiful Ghufran wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadrati Yai Safaat Asrar wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadrati Saifuddin Zuhri wa usulihi wa furu'ihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan jami'i ahlil kubur fi hadhil qaryah kullihim minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila jami'i muassisi hadhil hadzal ma'had wa hadhil madrasah wal masjid wa man waqafa ma lahum fihi Allahumma anfa' ulumana wa ulumahum wa barik ulumana wa ulumahum wa usulihim wa furu'ihim khususan jami'i tullabi hadhil ma'had Allahumma anfa' ulumana wa ulumahum wa barik ulumana wa ulumahum wa yassir umurana wa umurahum waqdi hawaijana wa hawaijahum khususan jami'i man hadara hadzal majlis yassir umurana wa umurahum waqdi hawaijana wa hawaijahum bibarakati wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Biniyatil qabul wa husulil ma'mul bi barakati wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami haturkan. Memasuki acara inti Ijazah Kubro oleh pengasuh Pondok Pesantren Putri Raudatul Ulum Ibu Nyai Haja Farida Romli Syarif. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Ingkang kula hormati, nuwun sewu anak-anak saya semuanya, saya pakai bahasa zaman dulu ya, saya pakai bahasa zaman dulu waktu semuanya masih ada di pondok.
Kang minulya Abah Wahib Hasan saha ingkang minulya niki ning kula Ibu Nyai Nur Rahmah. Rumahnya pojok sekolahan. Ibu Nyai Muflihah Fahma, ini adik yang paling kecil. Ada di Peruntas Tulangan. Yang sebelah sana saya kenalkan itu Mas Hilmi dulu. Ya, waktu dulu masih kecil, ya sekarang sudah punya kecil. Lah itu Mas Hilmi dulu, ya masih ingat kan? Ingat. Ini istrinya Mbak Rohma, coba berdiri sebentar. Loh, ini Mbak kepingin tahu. Nah, ayo berdiri Mbak Rohma. Ini kenalkan, ini dulu yang ngomong Mas Hilmi. Nah, ini Mbak Rohma ya. Nah, terus yang ini Ustadz Imam Sa'duddin, suaminya Mbak Amir. Eleng Mbak Amir enggak? Eleng, alhamdulillah. Yang ini Ustadz Soniful Ulum, suaminya Mbak Cici yang ngewangi saya di rumah sini, ngeramut. Ya ini, sing diramut ini. Ya. Yang satu nang ndi kiareke? Oh itu, ya itu Mbak Iif itu yang satu di belakang, tapi ingat semua kan? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa ketemu sama anak-anak semuanya yang dulu pernah saya asuh. Saya sangat kangen sekali, ya. Saya sangat kangen sekali tekak nopo are-are. Alhamdulillah tadi ketemu Mbak siapa itu, rumahnya mana Porong Eka, berapa tahun nggak ketemu saya? 25 tahun. Omai lo Porong, ya. Ada lagi yang rumahnya di Mojosari, pirang tahun nggak ketemu aku? 20 tahun. Mbak siapa itu tadi? Mbak Atun, ya. Nah ini. Nah, dengan pertemuan ini, kalau Mbak Liha saya sering ketemu di Jember itu kan. Pak Imam Sa'duddin ini kan Jember. Saya kalau ke sana ketemu Mbak Iin, Mbak Titin, Mbak siapa? Liha. Nah, itu dekat semua rumahnya. Mbak Rukoya, ingat gak? Yang perkasa itu loh. Ya, alhamdulillah saya kepingin ketemu anak-anak semuanya, karena semuanya itu yang jelas sering tak sentai. Ya ndak? Telat jamaah tak sentak, gak ngaji tak seneni, tapi semuanya itu untuk pendidikan. Sekarang merasakan getun apa ndak tak sentak? Kepingin tak sentak maneh? Ya. Dengar ini. Mbak-mbaknya ini pingin tak sentak maneh. Kalau sampai tak sentak muring-muring nangis. Ini kepingin tak sentak maneh sebagai cambuk untuk berjuang di masyarakat. Nah itu lah, untuk itu karena saya dulu sangat banyak sekali kesalahan, tapi untuk pendidikan semuanya ya sama-sama podo dini. Arek-arek yo ake salai, saya juga sama ake salai soal kumpul kabeh. Nah itu untuk kali ini saya sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Wes 00 temenan. Nah ya wes gak duwe dosa. Lah nek wes gak duwe dosa antara saya dengan anak-anak, ayo tak tambahi ilmu titik sedikit aja, mudah-mudahan diamalkan. Nah ini saya pesan kepada anak-anak, untuk modal berjuang di masyarakat, jangan lupa kalau habis sholat nomor 1 Fatihah kepada Rasulullah yang membawa syariat agama Islam. Yang kedua Fatihah kepada kedua orang tua. Wong tuane si ono gak ono padha wae, tetep dihadiahi Fatihah. Sing ramut, sing dadekno, sing bayari, sing ngetres barang kalir
adalah orang tua. Ya. Yang ketiga, jangan lupa Fatihah kepada semua guru. Aku biyen nduk TK, saiki wis lulus sarjana, tetap semua guru. Wa usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim didongakno kabeh. Karena kalian jadi orang seperti ini, ilmu juga dari guru. Ana sing gak sekolah terus iso. Gak diweruh makne pisan, gak di sekolahno pisan. Ayo coba, bisa ndak? Ya gak iso. Ya, jadi Fatihah kepada guru-guru semuanya, tidak ada yang terkecuali, dari guru TK, guru ngaji, guru apa saja. Semua yang memberikan ilmu itu adalah guru. Dibacakan Fatihah habis sholat, jangan lupa itu. Fatihah yang ketiga, jangan lali ini, tulis Fatihah kepada para murid santri sing duwe murid sing mulang, dongakno murite sak nakal murid, sak nambah-nambahi tetap doakan jadi anak yang bahagia dunia dan akhirat. Didongakno sakno santri wis barang kalir nuwakal gawane arek itu, didoakan dan dimaafkan tanpa minta maaf. Ya, didoakan dan dimaafkan tanpa minta maaf, ilmu necek ndang manfaat. Nah itu kasihan mereka, soro-soro golek ilmu nambeng-nambeng wis jarno ae nambeng, engko nek wis wayahe ilang nambeng ilak tobat dhewe ya. Kita doakan ya, paham ini? Bagi yang punya santri, punya murid apa sajalah didoakan dengan ikhlas, disepuro kabeh dosane tanpa minta maaf. Yang ke berapa? 5. Doakan anak-anakmu, dzurriyyah, nanti punya cucu ya. Doakan dzurriyyahmu, nek isok nek bengi tangi wacakno Fatihah ping 100 kanggo anak. Nek isok, nek gak isok ya cicilen. Ya, lah kene muni 100 sing kono wala bote lho. Ya, cicilen mari salat fardu 5 waktu, cicilen 20 edang. Gak mentas ya 40 wae. Gak mentas 40 wacana ping 11. Gak ping 11 ping 7. Ya kebangetan nek ping pisan. Nah itu ya. Jadi untuk anak-anak kita, doakan anak-anak itu nanti yang akan menggantikan kita ini. Nek gak didongakno sing apik terus sapa sing nerusno? Ya, pesan saya pira Mang? Fatihah berapa? 5 itu wajib. Lo setiane tambah ono untuk ini hajatmu yang macam-macam. Pokoknya 5 ini dahulukan. Paham iki? Yes. Sakarepe Fatihah nek iso ping 100 untuk anak ini. Ya. Untuk anak diistimewakan ping 100 nek iso, tapi tawasulnya kalau kepada anak ya wong tuamu loro itu. Wong tuamu loro juga moro tuamu. Ayo sapa sing gak seneng mbek moro tuane gini? Akeh. Lho wong anake dipek kok gak arep moro tuane. Nek arep anake ya arep moro tuane. Baca Fatihah orang tuanya juga mertuanya, untuk tawasul bacakan Fatihah kepada anak turune. Lah itu. Faham ini? Nah itu ya. Dah, sekarang saya mau memberikan ini ada sedikit ijazah. Saya dulu juga dapat ijazah dari Ustadz Hasan Ahmad Baharun. Ini pendiri pondok pesantren Darul Lugha wa Dakwah, tempat Mas Hilmi ini mondok. Ya, Mas Hilmi sik kait mondok, sik cilik waktu itu sik MI. Saya dapat ijazah ini langsung dari Mekah, dikirim kepada semua para kepada wali santri. Ya, ijazahnya langsung dari sana. Ya saya baca dari dulu. Nah sekarang ini karena saya dapat ijazah dan itu nggak berat-berat sekali, ngerti. Nek wali santri ini gak pati kuat,
wiritan dikai mek titik ya. Jadi untuk ini saya sampaikan nanti kepada anak-anak mek titik nek isok nang dilakoni ya. Jadi iki nah ini yang sudah bawa, coba dilihat artinya di situ. Coba dibaca, dilihat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengarkan dulu. Allahumma inni asyhadu annal fadla biyadik fa'tini rizqi bisuhulatin baina khalqik hatta yashhadan nasu ajaiba fadlik wa khassisli birahmatin minka tunjini biha min syarri asrari khalqik waj'alani muti'an li syukrik hatta afuza fauzan azima. Dibaca sekali, dilanjutkan dengan Allahumma ya alimu bihali ustur di'fa hali wa aghnini bil mal kasir bi ayyi asbabin innaka ala kulli syai'in qadir wabil ijabati jadir. Ping 7 setiap habis sholat fardu. Titik tak akeh? Titik tak akeh? Nek akeh berarti gak tahu wiritan ya. Nah coba lihat artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa rizki atau kemurahan itu berada di tanganmu, semuanya Allah yang menentukan. Maka berikanlah rizkiku dengan mudah di antara hamba-hambamu, sehingga orang-orang menyaksikan keajaiban rizki atau kemurahanmu, dan berikanlah aku rahmat yang khusus darimu, sehingga engkau menyelamatkan aku dengannya dari kejahatan hamba-hambamu yang jahat atau dengki, dan jadikanlah aku hamba yang taat dan bersyukur padamu, agar aku beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar di dunia dan akhirat. Jelas ya artinya? Terus arti yang bawah, ya Allah, Zat yang maha mengetahui keadaanku, yang tahu adalah Allah. Tutuplah kelemahanku, kelemahan keadaanku, dan kayakanlah aku dengan harta yang banyak dengan sebab apa saja yang engkau ridhoi. Jadi harta yang diridhoi artinya harta yang barokah ya. Harta yang barokah berarti diridhoi oleh Allah. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah yang berhak mengabulkan segala doa ya. Iki cek rezekine dijembarno karo Gusti Allah, aibe ditutup, dadi cek dadi wong mulya donya akhirat ya. Aibnya ditutup, rezekinya dicukupi, rezeki yang diridhoi oleh Allah. Paham ini? Kira-kira abot agak? Ya, habis sholat fardu dibaca. Nanti kalau saya memberikan ini, nah gini, ini nanti kalau saya menyampaikan, ya ini ada tawasulnya di atas kepada Sayyidina Muhammad nomor 1, 2 kepada Ustadz Hasan Ahmad Barun yang memberikan ijazah kepada saya. Tawasulnya jangan lupa ya, di atas ada tulisannya. Nah ini mau saya sampaikan kepada kalian, nanti kalau saya bilang ini saya ijazahkan kepada kalian semuanya, kalau saya bilang gitu dijawab qabil
qabiltu. Apa artinya qabiltu? Saya menerima. Dah ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini saya ijazahkan kepada alumni yang ada di sini semuanya. Udah rata belum? Doa ini saya ijazahkan kepada kalian semuanya alumni yang ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya. Jadi jangan lupa tawasulnya kepada Sayyidina Muhammad dan Ustadz Hasan Ahmad Baharun yang memberikan ijazah ini kepada saya. Ya. Udah cukup sekian, mudah-mudahan tambahan wiritan titik dilakoni, Fatihahnya jangan lupa 5 kali 5 apa tadi? Itu yang wajib yang ini Ustadz Hasan Ahmad Baharun ya sama Nabi. Yang tadi yang kelima Nabi, orang tua, guru, murid, anak. Jangan lupa ini ya. Doakan anak-anak kita semuanya ya. Dah, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan semuanya tidak berat untuk melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, wabil khusus musagharati Kiai Haji Waib Hasan, Ibu Nyai Hajah Farida Sahlah, saudara-saudara saya Mas Hilmi, Dek Sonef, dan semuanya, wabil khusus mbak-mbak alumni Pondok Pesantren Raudhatul Ulum yang semoga semua dirahmati dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul Mas Helmi cerita tentang usaha ini semata-mata tidak mematahkan di pondok, tetapi bagaimana setelah jadi santri pondoknya tidak hilang, tapi tetap Pak Sonef niku yo mulang, yo dari sembarang karir tapi yo ngaji. Insya Allah walaupun saya ya rada elek-elek ya tetap ada ngaji kan begitu. Jadi bagaimana panjenengan tetap bermasyarakat, tetap usaha, tapi pondok pesantren tidak hilang sama sekali. Ini mungkin pengantar dari saya. Monggo Mas Hilmi untuk menyampaikan, nanti langsung disambung tanya jawab, enggak apa-apa, silakan bertanya. Kalaulah memang nanti tidak sangat melenceng dari pembahasan akan dijawab semua oleh Mas Helmi. Kepada beliau dipersilahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para hadirin dan hadirat semuanya, sebelumnya saya minta maaf saya pakai bahasa Indonesia mawon, sebabnya nek bahasa Jawa kula mboten saged halus, sebabnya kula niki sanes makhluk halus, jadi tidak bisa bahasa halus, jadi pakai bahasa Indonesia. Kemarin waktu Ramadan, mohon maaf suara saya agak serak, mulai beberapa hari ini ya harus ngomong, sekarang juga ngomong.
Ramadan kemarin adik saya Cici itu, nama aslinya Zakia, saya berterima kasih sekali mau merawat pondok ini dan merawat kedua orang tua saya yang masih ada dan sudah tua. Punya cita-cita ingin membuat koperasi pondok pesantren. Gunanya apa? Masalahnya pondok pesantren ini biasanya uang. Buat bangun ndak ada, buat bayar guru ndak cukup. Tapi ada pesantren-pesantren besar yang saya tahu dan saya ke sana, itu ndak ada masalah pembangunan dan gajinya guru di atas UMR, sehingga berlomba-lomba ngajar. Itu karena Gusnya cerdas. Contoh salah satu di Cirebon, tidak usah saya sebutkan. Ini contoh. Kan kita biasanya contoh nih. Jenengan pun hatam Quran pun mau tafsir. Kan Quran itu isinya 2/3 cerita. Cerita contoh-contoh yang baik untuk ditiru, sing jelek biar tidak ditiru. Saya sedikit cerita mawon, ya. Ada pondok pesantren, niku waktu masuk, niku apa namanya, uang mukanya, uang pangkalnya sapi perah. Tapi selama anak mondok di situ ndak bayar lagi sampai dia lulus. Jadi sapi. Nah, karena menjahit. Sudah, saya ingin kerjasama. Kerjasama itu enak. Yang garai orang kita ini susah maju, pingin soge karepe dhewe, soge ijenan. Aku pingin soge paling satu desa paling kaya. Insya Allah tidak soge dibenci orang. Karena pingin sendiri. Urusan mati tidak ada yang mau sendiri, maunya rame-rame. Ya kan? Nah, makanya saya katakan kalau keluarga itu punya usaha mandiri, ya kan itu bagus. Bahkan kita nanti juga di kuburan sendiri kalau sing kanconi. Ya kan? Jadi biasa sendiri. Saya akan sampaikan ini pesan dari guru saya. Ada magnet rezeki. Kalau kita ini lakukan 3 hal ini, saya itu yakin karena saya lakoni dan tim saya, teman-teman saya itu sudah jalankan sekian tahun, itu mujarab. Yang pertama, berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Ya pokoknya gak melanggar Tuhan sama Rasulnya. Nek malas-malas ibadah didik sik pantes, ya kan? Pantes itu bukan artinya boleh, artinya namanya orang capek itu boleh. Tapi tidak boleh durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tidak durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tidak durhaka kepada guru. Kalau ini saya dilanggar, biasa uripe gak enak. Umur saya sekarang ya muda masih ya, 46 tahun. Ya kan? Umur boleh tua tapi seleranya masih muda. Istri saya senyum-senyum itu. Saya banyak lihat selama saya hidup orang-orang sukses yang durhaka kepada salah satu ini, orang tua, guru, atau kepada Tuhannya. Biasanya uripe tak enak. Contoh, senajan soge, ada teman saya soge tapi dia tidak mau sama ibunya. Ibunya itu tidak mau sama ibunya. Dia makan apa saja tidak bisa, makannya cuma nasi jagung setengah matang. Kata makan sambal, kata dokter tidak boleh. Makan daging tidak boleh. Coba, sama Allah diberi rezeki, tapi sama Allah tidak diizinkan untuk menikmati rezekinya. Ya kan? Nah itu namanya berkah. Lah berkah ini bisa diambil kalau kita ya berbakti pada orang tua, guru, terutama kepada Allah dan Rasulnya. Nah, satu lagi, ini yang biasanya buat orang itu rezekinya seret, ya tadi durhaka. Ada satu lagi, biasanya ini apa ya, kayak bahasa Jawanya itu kualat. Ya apa kualat itu? Hidupnya susah. Kalau suka ngambil haknya orang, kurang lebih seperti ini gue. Biasanya kalau jual beli itu kan pasti hubungan dengan haknya orang. Kalau biasa ngambil haknya orang, biasanya usahanya itu ya, seperti saya lihat teman saya itu, sebentar maju tinggi habis. Seperti itu.
Ada teman saya suka ngambil haknya orang. Kembalian kurang sedikit tidak dikembalikan, utang kurang sedikit tidak dibayar. Beli kapal, kapal itu harganya mahal. Bilang, kamu lambat dan saya sudah beli kapal, ya kan? Saya bilang jangan ambil haknya orang. Ini pesan guru kita. Tidak sampai 2 tahun kapalnya tenggelam, habis hartanya. Nah, sudah ya. Terus saya tadi dipeseni adik saya memberikan motivasi. Motivasi ini dorongan. Kalau masalah untuk jadi orang kaya semuanya kepingin gitu. Cuma kaya ini kan macam-macam katanya sinten tadi. Katane Pak Sone tadi. Kaya sembarang. Sing enak ya kaya semuanya. Ya tapi kan kalau ping kaya semua ya sampai mati dulu masuk surga. Kalau masih di dunia pasti ada kurangnya. Kenapa kurang? Karena membedakan penduduk bumi sama penduduk akhirat. Pasti wonten kurang. Sampeyan golek sak sempurna wong pasti ada kurangnya. Sudah? Kalau mau maju siapapun, nanti kalau seandainya ini diperkenankan koperasi, ada banyak yang ikut apapun itu bentuk jualannya. Yang pertama harus dibentuk itu adalah mindset, cara berpikirnya. Cara berpikir. Kalau cara berpikirnya tidak tepat, hasilnya itu tidak tepat. Karena apa? Cara berpikir itu mempengaruhi kinerja. Contoh gitu. Contoh jualan saja yang mudah. Saya mau jualan ini. Ditanya, Helmi kenapa kamu jual ini? Ya saya untuk cari nafkah, untuk makan sehari-hari. Makan sehari-hari butuh uang 50.000 cukup. Hidup itu tidak mahal. Yang mahal itu gaya hidup. Tuku kelambi, tuku HP, nah itu yang mahal. Kalau cuma beli nasi tidak mahal. Kalau saya bilang, oh saya mau 1 hari butuh 50.000 untuk membeli makan anak istri saya, memberi makan. Itu kerjanya seenaknya. Begitu dapat 50.000 sudah di rumah. Tapi kalau saya berpikir begini, kenapa kamu jual ini? Saya mau buatkan rumah buat ibu saya, rumah paling bagus di kampung. Saya ingin bangun masjid untuk orang tua saya. Saya ingin menghajikan kedua orang tua saya ingin membelikan mobil orang tua saya. Kira-kira yang kerja ini lebih giat enggak sama yang tadi? Otomatis. Makanya kadang-kadang dodolan apa wis dodolan sak oleh-oleh. Sampai kapan pun malas karena otaknya enggak dibuat. Jadi harus cita-cita tinggi. Walaupun senajan enggak kecapai tapi harus tinggi. Saya pingin haji 10 tahun lagi. Pingin punya rumah, pingin bangun masjid dan lain-lain. Itu kerjanya semangat. Lah kinerja semangat ini nanti yang akan jadi berkah kalau niatnya baik. Dan itu sudah saya sudah rasakan dan teman-teman saya. Dulu saya pertama mulai usaha, cita-cita saya ditanya guru saya. Guru saya ini bukan pengusaha, tapi punya jiwa usaha karena dia orang Arab. Helmi, kamu mulai usaha, apa cita-cita pertama kamu? Pertama ya nyari nafkah. Yang kedua saya ingin punya rumah. Itu disalahkan sama guru saya. Kamu ingin punya rumah, coba saya ingin tahu rumah orang tua kamu seperti apa. Ya kan? Ya saya ceritakan begini. Kamu rubah, kamu ingin membuatkan rumah yang bagus untuk ibu kamu. Sudah, akhirnya terlaksana jadi. Rumah saya kecil. Rumah saya yang saya tinggal kecil, mungkin separuh lima ibu saya. Kalau ditanya kenapa kamu membuat rumah ibu kamu besar, rumah kamu kecil? Loh, masalah seneng itu kan hati kita. Kayak saya tiap hari makan tahu tempe. Kata orang, yo kak soge ya apa bentina mangan tahu tempe. Loh tapi lidah saya suka itu, dikasih yang lain ndak enak. Ya kan? Suka aja tiap hari saya makan tempe, ndak ada tempe saya rodo ngamuk. Nanti kan ada tempe ini. Karena saya suka. Saya mau ke Jakarta kemana? Saya mesti cari sayur asem, lauknya tempe. Kalau kesini ibu saya masak itu, wah itu paling nikmat buat saya. Kadang-kadang semua orang diremehkan, seleranya orang tidak punya. Coba sekali-kali jenengan ke hotel bintang 5. Lalu itu saya sudah coba, satu malamnya 1.800, 1.800.000, cuma nginep. Itu di atas makannya ada sambal pencit, iwak asin. Ayo, seleranya orang mana itu? Biasanya selera yang model-model itu selera kemenyek.
seleranya orang yang kepingin kaya belum keturutan, akhirnya bukan jadi kaya malah jadi habis uangnya kan nuruti karepe. Sudah nggih, pertama harus dibuka mindset cara berpikirnya. Saya pingin buat masjid, biar jariah buat keluar orang tua saya. Jenengan kerja itu semangat. Ya kalau masalah ada hubungan dengan suami ya dikondisikan. Lah, usaha yang banter itu kalau kerjasama. Saya kasih contoh. Sampeyan tok Alfamart Indomaret. Sa Indonesia ada berapa itu? Itu kerjasama. Ndak dilakoni dewe, ndak didodoli dewe. Pakai orang semuanya. Nah, nanti kalau ada koperasi, contoh, saya ndak ada modal. Sekarang begini, adik saya menggandeng saya untuk pembinaan. Oke, sekarang begini. Nanti kalau ini bisa berlanjut, kita akan follow up. Sampean bisanya apa? Saya hanya bisa bantu. Saya punya grup di medsos banyak. Oke, itu modal jaringan yang luar biasa. Oh, saya enggak punya modal. Saya cuma ngajar di TPQ. Berapa murid sampean? 10 itu punya bapak enggak sama ibu. Berarti punya 20. Itu sudah modal bagus. Saya enggak bisa modal, enggak bisa apa-apa, cuma bisa tenaga. Ya saya pinjem tenaganya. Jadi enggak ada yang enggak orang saya enggak punya modal, enggak ada. Cuma harus ada mentornya. Kudu ana sing ngatur siji. Kalau semuanya ngatur buyar. Iya buyar. Ya kan? Buyar. Jangan enggak boleh iri. Contoh nggih, jenengan modal nopo? Saya modal punya link di medsos saya sekian grup, sekian ratus orang. Oke, ini modal sampean. Sampean, oh saya punya motor, saya senengannya keliling, saya bisa antar barang. Ini modalnya. Yang Mbak ini masih muda, saya paling bisa, saya seneng medsosan, arek 6 kan gitu. Saya bisa pasarkan. Oke, ini berarti ada waktu 1 hari 1 jam saja. Jenengan, saya ini guru, berapa wali santrinya? Oh itu modalnya. Yang satu saya punya uang 1 juta. Nah ini dikelola, gak oleh iri-irian. Iku modal HP tok, iku modal duit tok. Lah ini yang gak ndak maju. Coba sampe lihat mobil, sing paling soro iku apa? Ban, ya kan? Tapi yang paling dipegang dilus-lus apa? Setir, dilus-lus tok. Karena dia ndak pernah protes, tetap jalan. Coba bannya protes, gak kelem dadi ban, budal ndak? Salah. Mumpung kooperasinya belum jalan, saya tekankan mulai sekarang. Nanti ada yang ngatur siapa, ndak boleh protes. Belajar kayak telinga bagian kerungu. Sudah, ndak usah telinga ikut jadi cangkemangan. Buntu ini nanti. Lah, biasanya sering terjadi seperti itu. Ndak tahu porsinya. Porsinya orang itu, ranahnya orang itu dimasuki sehingga tengkar. Tapi itu biasa. Dalam bisnis nanti kalau bisnis itu nggih, mboten sami kalau orang belajar kejam. Bisnis itu kejam. Pasti ada yang ditinggal. Tapi itu sebuah keharusan. Ndak bisa sampai tak wangi kabeh, ndak bisa. Apa masalahnya? Kalau ada yang ndak jujur harus dikeluarkan. Niku dalam dalam bahasa bisnis, kalau ada tim ndak jujur dikeluarkan. Dan kudu tego. Kenapa? Kalau ndak tego, yang banyak ini habis. Kalau sampai ngingu satu, yang lain habis buat apa? Wis nang omah tukaran mbek bojo, nang koperasi tukaran mbek konco, duit entek mana? Nah, ya dari awal harus ditekankan, siapa yang tidak jujur silakan keluar atau bisa memperbaiki kredibilitasnya, kejujurannya. Lah mungkin secara teknis akan dibuka itu koperasi, bentuknya kalau ndak ada nanti saya bisa bantu, ya kan, pengadaan barang. Contoh kemarin ada Mbak Iril ya, ada Mbak Iril itu punya produk kopi. Saya beli 4, ya kan? Itu dikasih kemasan, dikasih jeneng gara-gara pegelat ini. Buat kopi ndak dikasih nama, ditiru tonggone. Akhirnya dijenengi kopi apa? Mbak Mai pokoknya. Mbak Mai, ya kan? Lihat, dia maju, dikemas, dikasih judul gara-gara ribut ambek tonggone. Loh. Kalau sudah mulai bisnis, kita ini harus bisa mengelola napa jenenge? Emosi.
Karena wong bisnis niku mesti selalu bersinggungan. Kalau emosinya tidak stabil, tidak sukses, malah hancur. Contoh begini, saya di sini jualan ini umpamanya, di sebelah itu lebih lama jualan ini, umpamanya tetangga sebelah saya jual ini, pasti dirasani. Oh kok mateni pasar tonggo. Loh, orang kalau saya berpikir orang itu kurang percaya sama Tuhan. Rezeki wis dibagi, kok sik tukaran, ya kan? Nah, berarti kewajiban saya, punya kewajiban memahamkan kepada saudara saya kalau Tuhan itu adil, nek wis rezeki gak kira ketukar. Nah itu memang tugasnya Pak Kiai, seperti ini tugasnya. Nah, makanya orang usaha itu harus menggandeng semua elemen, tidak bisa sendiri, ya kan? Contoh sederhana, itu dirasani wong, Ustadz kok buka usaha seperti ini, Bunyai kok usaha seperti ini, kok gak ngaji aja. Kita harus bisa mengelola seperti ini. Contoh mawon ini, lon, sampai dirasani, ya, itu bisanya dia ngerasani, ya iso iku, dia usaha ndak bisa, bisanya emang ngerasani dong. Atau kita dirasani jelek, diomongi jelek, umpamanya 1 bulan belum laku, dielek-elek no karena ini. Loh, kita harus bangga, kejelekan kita saja itu menarik untuk diperbincangkan, apalagi kebaikan kita. Sehingga nopo jenenge emosi kita stabil, ndak marah. Kenapa? Uang itu kalau jual beli emosian ndak payu. Contoh sampean masuk toko, disenggerang sampai sing dodol. Kira-kira wani tuku tanda. Nah, nanti kalau sudah jalan koperasi ini, semoga kita akan pakai sistem Islam, bukan sistemnya orang Yahudi. Contoh nih, dulu saya belajar ekonomi itu beli, pembeli adalah raja, tamu adalah raja. Dalam Islam itu tidak ada. Saya belajar tak golei, tidak ada pembeli raja, itu tidak ada. Yang ada Nabi bilang, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara, podo enake. Pembeli dan penjual itu setara. Contoh begini, saya beli air ini ke Pak Sonip karena saya haus, ya kan? Pak Sonip saya bayar, itu dapat ganti karena dia jual, dia dapat untung, saya gak kehausan. Kira-kira ada yang dirugikan enggak? Enggak ada, sama diuntungkan. Loh, itu konsep Islam. Selama ini kita dibohongi, pembeli adalah raja, seakan-akan sing dodol iki jadi budaknya, karena pasti dirugikan. Saya tak mau seperti itu, ya kan? Bukan cara Islam. Nabi kita dodolan enggak pernah bilang pembeli itu raja. Makanya kalau sampean, lu caranya gimana kau datang ke pembeli? Nah begini caranya, orang itu ada kalanya beli barang kita karena kitanya uang iku api itu kunang iku wae, insya Allah gak dipalsu barangnya. Nah itu sorot dodolan seperti itu. Kalau sampean mati, anak sampean gak payu. Iya, oh beli ke Pak Sonip atau beli ke A saja, ini nek gak mie enak, gak dikai micin. Nah, itu bahaya. Beli sama orang, dia membangun personalitinya, orangnya. Uangnya mati, anaknya gak payu dodolan. Yang bagus itu seperti Nabi mengajarkan. Nabi tidak pernah menjual dirinya. Cuma Nabi bilang, barang saya bagus. Tiap hari Nabi niku nggih. Kebetulan saya ngajar sejarah, jadi saya tahu banyak. Kalau malam orang-orang tidur, Nabi itu ngelempiti hambal, kan jual hambal. Apa jenenge? Karpet. Dicari yang cacat, sekecil apapun, tiap hari dicari. Yang cacat ditaruh, cacat A, cacat B, cacat C. Begitu orang datang, ini barang saya yang A, yang B, yang C. 1500 tahun yang lalu belum ada orang jual beli pakai grade A, grade B, grade C, itu tidak ada. Malah sing cacat untuk kelambi bolong ditutupi cek payu. Tapi begitu terbeli, sakit hati apa enggak? Sakit hati. Dan Nabi kita seperti itu. Ini pesannya, pembeli itu dikenalkan, ya kan, disenengkan kepada produknya. Nah, jadi kalau buat koperasi, gimana orang itu suka produk. Jadi siapapun yang jual ganti orang, wis mati atau cucunya, tetap jalan usahanya. Seperti perusahaan-perusahaan besar, dia kadang-kadang orangnya tidak ada. Seperti rokok Sampurna yang punya sudah mati, orang cari produknya karena yang diiklankan produknya. Lah seperti itu. Kalau kita ini buka koperasi nanti, biar akan dimulai dengan kualitas produknya, bukan orangnya. Oh sing dodol ki mbak iki jujur, mbak ini nyengkrik kak payu, ya kan? Nah nanti kalau koperasi itu belum ada, nanti akan saya bantu, ya kan? Saya bantu.
kebetulan saya ini buat di bidang garmen. Garmen itu ya baju seperti yang dipakai Mas Sonip ini. Dulu saya satu minggu dapat 20 baju jadi. Hari ini satu minggu saya 5.000 baju jadi. Yes. Dulu tahun pertama itu satu minggu 20, kadang 15. Sekarang rata-rata satu minggu sudah 5.000. Loh, kemana jualnya? Saya enggak tiap hari itu aku tanya istri saya. Saya 1 bulan mesti ke Jakarta jalan-jalan, ke Malang, ke sini. Enggak pernah ada di tempat saya. Ya kan, saya buat autopilot. Autopilot itu buat sistem yang jual sendiri. Saya pakai kasir, saya pakai penjual semuanya. Kerja sama di Dedang, saya bayar orang ini 1 bulan 3 juta, 2 juta, 4 juta. Dia bekerja untuk saya, tapi saya bisa bebas. Gak di PDW itu nggak dunia nih. Kalau mamanya saya pecat bisa saja, tapi saya dari pagi sampai sore di toko. Gak sembayang, gak ketemu orang tua, gak bisa kemana-mana. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama. Nanti kalau di koperasi ada seperti itu bentuknya. Jadi nanti ada bagian kerja, ada nyumbang otak, dan yang nyumbang uang, naruh uang, otaknya ndak kurang jalan, ndak usah ngeribuin nyumbang ide, nanti malah rusak. Yang bagian tim ide biar ide saja, yang punya uang saja, yang punya bagian sales saja. Insya Allah seperti mobil bisa jalan. Nah, mungkin itu saja. Nanti saya kata Cici tadi setiap berapa ada ziarah. Setiap berapa bulan ada ziarah? Oh, setahun sekali. Ya, nanti sekali-sekali kalau ke arah timur bisa ke tempat saya. Ya kan, saya ada ke tempat produksi saya. Ada 3 tempat, 1 tempat ada yang 40 orang, ada 30 orang, yang baru ini mungkin isinya 70 orang. Semuanya karyawannya perempuan semua. Dan rata-rata mereka ini yang tidak sekolah. Saya itu tidak nyari orang pinter, orang jujur yang saya cari. Coba sampean saya pingin tahu jawaban. Sing garai negara ini yang membingungkan Indonesia ini orang pinter apa orang bodoh gitu? Orang bodoh tidak bisa. Nah, makanya saya ini bodoh tidak bisa apa-apa. Kata siapa tidak bisa? Sampean belum ketemu aja. Saya itu kalau cari karyawan, cari orang bodoh. Nek pinter garai minteri. Saya ajari dari nol sampai bisa seperti itu. Jadi bukan sekedar kerja, saya ini di pesantren. Jadi ada juga misi tolong menolong. Nah, nanti kalau ke tempat saya boleh mampir dan ini bisa dikembangkan. Kita bisa buat kerja sama, contoh gitu. Jenengan punya hanya branding ke saya. Saya punya kerjasama menyiapkan umpamanya baju atau kerudung, ya kan, tapi jumlah besar. Kalau jual tuh tulis spek-speknya, jangan jual ndak ada jumlahnya, orang itu ragu, berarti jualannya mainan. Seperti ini, saya menyiapkan seragam tapi jumlah besar, minimal 1000. Loh, itu nanti kadang di internet ada orang cari 1000, dia tahu, pingin tahu pabriknya, aja ke tempat saya, sama dapat fee, ndak melok kerja tapi dapat fee. Kan enak, ndak modal apa-apa, ya kan? Nah, makanya ndak ada orang itu kerja alasan ndak ada modal, itu ndak ada. Yang ada dia itu ndak semangat gitu aja. Ya, yang ada itu ndak semangat. Nah, sekarang sudah ada media sosial, itu sudah luar biasa efeknya. Nah, cuma kalau jualan di media sosial harus tahu triknya, harus tahu cara iklan. Kalau iklannya ndak betul, barangnya ndak payu malah. Contoh sederhana begini, jenengan ada enggak yang jualan online? Saya tanya, ada enggak yang jualan online? Saya dengar dari adik saya tadi ada beberapa jualan online. Kadang-kadang orang jualan online, itu orang suruh beli. Uangnya disuruh beli itu males. Contoh nggih, di broadcast kerudung mana? Kerudung HP. Harganya sekian. Orang kalau suruh beli itu males. Biasanya orang beli itu karena emosi, ya, karena kepingin emosi. Nah, kalau dulu trennya, sekarang trennya beda. Biasanya orang niku kadang-kadang gitu, ziarah nak Wali Songo, kudungan kayak Ami gitu, kudungan gitu. Statusnya alhamdulillah, ya kan, ngadep separuh tok. Itu akan tanya,
Kenapa Mi? Alhamdulillah saya ziarah pakai kerudung biru. Nah, akhirnya dia tanya, itu akan berlanjut terus. Kalau disuruh beli orang sekarang tidak mau. Coba yang masyarakat pinggir jalan sudah kalah. Trennya, seleranya orang beda sekarang. Kalau disuruh beli tidak mau. Tapi kalau orang itu disuruh dikasih, dibuat misteri, selalu tanya, selalu seperti itu. Atau dibuat cerita seperti itu. Oke, contoh. Terus kalau umpamanya sampai ngasih iklan di medsos gitu, ngasih komen, jangan yang baik saja. Kalau yang baik saja, orang tahu iki pasti untuk membuat memperbaiki produknya saja, padahal belum tentu bagus. Contoh begini ya, ini air santri, saya minumkan ke ini 1, 2, 3, 4, 5. Gimana rasanya? Enak semua. Itu pastinya gawenan. Harusnya dibanding. Pak Sonip minum, Pak Gus Muhdor Bupati minum, gimana? Enak. Satu orang gila panggil minum, dia pasti bilang enggak enak. Karena sebelum minum disiram dulu mukanya. Dia kan bilang enggak enak. Loh, tapi enggak enaknya dia ini menjadikan pesan, air ini enak di mulutnya Pak Sonip dan di mulutnya Bupati. Enggak enak di mulutnya orang gila. Berarti saya ini seleranya orang gila apa seleranya Bupati? Nah, kan gitu. Akhirnya terpaksa minum ini seleranya enggak enak, ini seleranya Bupati. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nanti kalau ada koperasi itu butuh iklan. Lah iklan ini harus ditata. Nanti yang pokoknya kalau ndak ahli iklan ndak usah ikut-ikut iklan. Nanti koperasinya berantakan. Jadi akan dibuat tim, bagian iklan sendiri, bagian marketing sendiri. Ya semoga niki jadi usaha mandiri yang bisa besar. Contoh di Sidogiri, koperasi Sidogiri ini sudah di Pasuruan sekitar ada 48 PMT, satu kabupaten. Dan itu setiap tahun bisa menyumbang pondok sekitar 7-8 M. Itu sumbangan dari alumni yang asalnya dari koperasi. Ya sama jangan lihat sekarang 8 M itu prosesnya juga soro. Pasti ada yang dikeluarkan. Sopo yang beling, yang tidak jujur, yang ngemplangan ngambil uang, ya pasti keluar. Harus dikorbankan, tidak bisa disayang. Karena apa? Ini bisnis menghambat. Tapi tujuannya kontribusinya untuk agama, buat masjid, buat membiayai santri yang tidak mampu dan lain-lain. Jadi bukan hanya bekerja saja, tapi juga beramal. Jangan kalau bekerja pakai tenaga, ya dapatnya banyak. Kalau ingin lebih banyak pakai otak, tenaga dan otak dapatnya banyak. Kalau lebih bagus lagi pakai hati, ikhlas tambah enak kerjanya. Loh iya, contohnya begini, mau kemana? Mau ke pasar, mau jualan. Buat apa? Buat cari makan. Ya mungkin tidak semangat, kurang semangat. Tapi kalau saya punya anak di pesantren, saya ingin cari nafkah ini untuk membiayai anak saya. Itu semangatnya luar biasa kerjanya. Ya pasti diganjar karena apa? Niatnya untuk membiayai anak sekolah. Sudah, saya kira ini sedikit pengantar dari saya. Saya berikan apresiasi untuk Pak Sonip dan Cici. Nanti kalau buka koperasi, semoga bisa jadi kerjasama yang baik, bisa jadi usaha mandiri untuk pesantren dan untuk personal masing-masing. Kalau besar, sampean akan kaget. Betul, koperasi itu memang biasanya mulai 10-20. Kalau besar, kayak Sidogiri, lantai 7. Kebetulan ipar saya ini kakaknya istri saya, ini saya anak terakhir, kakaknya pertama, dia ketua alumni Sidogiri Pasuruan. Jadi manajernya ya santri-santri, itu mobilnya Innova, Pajero. Itu dari kantor, bukan beli dikasih cuma-cuma. Dari koperasi. Lah kalau dibangun betul, pondok bisa dibangun, masjid bisa dibangun, dan masyarakat sekitar ini bisa dapat keuntungan tanpa sampean kerja. Sekarang di Sidogiri itu buka saham, punya apa terus, nggak usah kerja. Ya tapi itu kita mulai ya dari nol dulu. Ibarat orang lahir itu nggak mungkin lari, ya pasti ngeset dulu dan lain-lain. Ya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya kepada semuanya. Sebenarnya saya alumni sini tetapi tidak begitu aktif. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dan dapat pencerahan dari Mas Hilmi. Begini Mas Hilmi, saya itu juga kepingin usaha, tapi selama ini saya sudah mencoba berbagai hal. Saya itu pingin bagaimana usaha yang fokus pada satu, sebagaimana yang ini Mas Hilmi tadi bicarakan. Selama ini usaha ini ganta-ganti ndak pernah dapat hasil. Itu bagaimana caranya untuk memfokuskan satu unit usaha. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Nggih. Langsung apa? Nggih, nggih. Langsung saya jawab, kalau banyak-banyak lupa nanti. Sebelum saya jawab, itu baju yang untuk sampean itu diproduksi oleh PT Ciulan Mandiri, rekanan kerja saya. Biasanya baju itu diekspor untuk Algeria di Afrika. Terus di Jeddah, Algeria, Jeddah, Sudan, sama UK, United Kingdom. Itu ekspor saja, tidak pernah dijual di sini. Pekerjanya perempuan semuanya. Sebetulnya itu rival saya, saingan saya. Saya itu kalau dapat saingan, itu semangat kerja. Orang India yang punya. Orang India kok bisa bangun pabrik di sini, bisa ekspor. Setiap bulan dia 11 kontainer jual. Saya putra daerah harus bisa. Saya kok dapat saingan, semangat saya. Bukan saya marah tambah semangat. Saya ajak kerja sama. Bukan saya musuh. Dan sekarang alhamdulillah kemarin Ramadan saya, istri saya mungkin tidak tahu. Sekarang saya bilang, saya habiskan kemarin Ramadan 1 kontainer. 1 kontainer itu uangnya 3,1 M. Untungnya lumayan 310 juta. Saya kasih istri saya cuma 10 juta. Loh, tapi kan saya mau bangun bisnis, ya. Artinya kalau ingin jadi pengusaha seperti itu, kalau ada rival, ada musuh, ajak kerjasama. Kalau dimusuhi, tidak maju-maju orang Indonesia. Nah, sekarang saya ada kerjasama. Ada dia sebulan saya bias 1 kontainer, akhirnya dia respect, akan ada kerjasama nanti. Ya kan? Nah, ini baju. Nah, karena pandemi, dia tidak bisa jual luar. Akhirnya dia buat untuk dijual di sini. Itu baju tadi. Sudah saya jawab sekarang ini. Jadi sampean pakai baju itu bangga karena biasanya diekspor itu. Alhamdulillah. Loh, ya betul ini. Rezekinya Mbak Faridah. Desainnya orang India, ganteng. Sampean kalau lihat kepincut tadi. Begini. Biasanya kalau orang usaha, niku kan kadang-kadang sudah beberapa kali usaha, kok ndak jodoh lah bahasa orang Jawa ya. Sebetulnya paling enak itu datang kepada ahlinya, kepada ya mungkin jangan datang ke dosen atau guru ekonomi, karena mereka hanya bisa teori. Kadang-kadang guru ekonomi saya itu begitu, ngajar ekonomi, tidak punya toko, tidak pernah jualan, ya kan. Sedangkan kita ini hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Teori itu masih maya. Ada mungkin pengusaha sudah sukses, tanyanya pengusaha itu sederhana, sampai itu bisanya apa? Saya bisanya buat cilok, umpamanya. Oke, sampean dodol cilok. Kalau sampean bisa, sampean hobi, akan bagus, ya kan? Apa namanya? Kuncinya orang kerja itu, kita ini saya ngomong semua dasarnya pokoknya secara Islami lah ya. Saya tidak pernah kuliah ekonomi di tempat ini. Tapi kalau secara Islami saya ikut seminar. Itu yang penting bagus. Apa saja kalau bagus dicari orang. Ayo coba sampean, bakso enak. Masih ada digolei, ya kan? Oh ini penjahit bagus, masih mahal digolei. Apa saja yang bagus coba? Semuanya sebutkan yang bagus apa? Tukang potong rambut bagus dicari. Apa saja kalau bagus jauh dicari. Tukang pijet di Sumput nih ya. Orang-orang jauh datang ke Sumput karena tukang pijet, karena bagus.
apapun yang dijual kalau bagus, saya yakin 100% pasti laku. Karena dasarnya apa? Sampai sering dengar ya, Nabi bilang innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bagus, pasti suka yang indah. Begini Mas Hilmi, saya kan punya produk abon ayam Umi namanya, mereknya saya kasih Umi karena saya ambil dari ibu saya, pembuatnya juga Umi, pegawai saya juga Umi. Nah itu kan tadi kan syarat usaha itu kan 1 mau, 2 waktu, yang ketiga konsisten. Nah, yang sulitnya menurut saya itu konsisten Mas Hilmi. Kadang kalau jualan di media sosial itu kan kita butuh waktu untuk menge-share produk ya. Nah itu menghilangkan malasnya itu. Pertanyaan saya, mengkonsistenkan untuk menge-share itu loh, kadang kan kita kan aras-arasan gitu loh Mas Hilmi ya. Biar semangat. Nah, biar semangat itu bagaimana caranya gitu. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Terima kasih. Tadi yang sing pertama wonten ada yang tertinggal. Bagus atau baik itu di kelasnya. Maksudnya cilok bagus di kelas 5.000, enggak di kelas 5.000. Bukan di kelas 10.000 enggak. Maksudnya bagus di kelasnya. Oke. Untuk Mbak Pipin. Mbak Pipin ini ingat saya. Karena dulu di rumah. Oke. Apa namanya? Yang membuat semangat itu sebenarnya sudah saya terangkan tadi, mungkin sampai ngantuk. Kita harus punya keinginan besar. Contoh begini, saya jual abon ini, saya ingin hasilnya, saya ingin beli mobil baru. Insya Allah itu sampai semangat. Karena cita-cita itu seperti pakaian, mirip pakaian, itu mempengaruhi kinerja. Contoh begini ya, saya sekarang pakai baju koko, ya kan? Saya jalannya pasti nunduk, karena ini biasa baju ke masjid. Terus saya nanti ganti pakai baju futsal. Tahu futsal nih? Main bola. Ya jalannya rada gagah. Besok saya pakai baju tentara, enggak mungkin nunduk, pasti begini jalannya. Itu pengaruh baju. Cuma baju, cuma di luar itu pengaruh. Contoh, sampean keluar jalan-jalan, polosan enggak pakai make up, sama pakai make up. Percaya diri mana? Nah iya, itu hal luar. Ya kan, yang nempel sama. Kita harus nanti cita saya kepingin, ya kan, caranya gimana? Saya pingin punya rumah baru, ya kan, saya pingin bangun masjid. Itu insya Allah semangat sampean. Kalau masalah kerja udah produk itu biasa, ya kan, produknya mau di sekarang banyak jasa untuk iklan. Sebenarnya dikerjakan sendiri bisa seperti, apalagi sudah jadi, sudah jadi, ya harus bangun komunitas, jenengan. Ada komunitas-komunitas pemula pebisnis, itu banyak ilmunya di sana. Nanti banyak kok apa di Facebook, di grup-grup itu yang saling memotivasi. Sebabnya seperti ini, jenengan kalau punya produk, ya kan, jangan minta dipuji. Kalau dipuji semangat sampean habis. Saya itu kalau punya produk, saya ingin dicaci orang. Karena kekurangan saya membuat saya maju. Biasanya orang sudah lambat maju itu begini, produknya dicaci sedikit ngamuk. Aku sudah pegel-pegel di warga gak enak. Lepas memang gak enak. Harusnya itu seperti ini ya. Kalau kita diomongin jelek produk kita, seperti gini. Di bajunya Mas Sonip ini ada kalajengking. Terus saya bilang, kalajengking, langsung dilepaskan. Dia bakal terima kasih ke saya karena dilepaskan dari gangguan. Loh sama, kalau orang mengkritik produk saya, berarti orang itu menunjukkan saya agar produk saya lebih baik. Nah dijawab ngamuk, ya berarti kasih kalajengking, bapak aku cek mati orang itu bisnisnya. Nah, coba umpamanya jenengan ada bawa sini dites itu. Kalau saya seperti itu, kalau ini ada follow up-nya, bapaknya jenengan jual abon, ayo coba dirasakan semuanya. Omong ndak enaknya, jangan enaknya. Kalau enaknya sudah pasti cuma pertahankan, ndak enaknya. Kurang asin, kurang iki. Mereka ini ngomong jujur karena dikasih. Kalau beli mbok maneh ngomongin, ya kan? Loh, itu cara sedikit untuk meningkatkan kualitas sudah bagus. Sampai tunggu saja, pasti laku. Ndak ada barang bagus ndak laku, ndak ada. Kalau ndak laku ada faktor lain, mungkin durhaka sama orang tuanya, sama gurunya, atau kepada Allah dan Rasulnya. Kalau selama itu ndak, selama saya tahu yang saya lihat baik-baik saja.
Mungkin itu saja. Ya itu masalah teknis nanti bisa di follow up lah seperti itu. Pokoknya kalau ada masalah ya pasti ada jalan keluarnya. Yang repot itu kalau sudah ada kemauan lah itu repot. Tidak ada waktu, apalagi tidak konsisten. Wassalamualaikum. Mungkin itu saja, waktunya sudah siang, jenengan sudah lapar semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau lewat Pasuruan monggo mampir. Kalau saya tidak ada istri saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.